Ini juga nikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut kita syukuri. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di beberapa kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab atau bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang dalil-dalil larangan tentang jampi-jampi dan ajimat-ajimat. Sekarang kita akan memasuki bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab penjelasan tentang hukum siapa-siapa yang mencari keberkahan dari pohon, batu, atau yang semisal dengannya, yang serupa dengan yang dua ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Karena kurangnya pengetahuan kita tentang barakah, sehingga banyak sekali kaum muslimin yang salah mengerti tentang barakah dan keberkahan. Barakah di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata birkah. Birkah itu artinya kolam. Kolam itu di dalamnya terdapat air yang banyak. Demikian juga barakah itu adalah kebaikan yang banyak, yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu itu ada barakahnya, ada baiknya. Sehingga tidak boleh kita sembarangan mengatakan ini ada barakahnya, ini ada tidak ada barakahnya. Semua itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Mencari keberkahan ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama yaitu an yakuna bi amrin syar'iyyin ma'lum. Mencari keberkahan melalui sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua kita tahu bahwa itu disyariatkan oleh Allah. Seperti misalnya membaca Al-Quran, berzikir, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada seseorang yang bisa memungkiri bahwa ini adalah banyak keberkahannya. Al-Quran penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan artinya penuh dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sampai saking baiknya Al-Quran ini dan saking banyaknya kebaikannya, sehingga satu huruf kita baca dari Al-Quran kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu saking banyaknya kebaikan Al-Quran ini. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebaikan. Ya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mengetahui akidah yang benar. Kita akan mengetahui kesyirikan-kesyirikan agar kita bisa menghindarinya. Kita akan mengetahui sunnah, kita akan mengetahui bid'ah. Jadi mencari keberkahan atau cara mencari keberkahan yang pertama adalah melalui
sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, yang semua orang mengetahui bahwa itu disyariatkan oleh Allah. Yang kedua adalah yaitu an yakuna bi amrin hissiyyin ma'lum, yaitu dengan sesuatu yang semua orang mengetahuinya. Sesuatu yang nyata, yang kita lihat hasilnya, dan semua orang bisa melihat hasilnya. Seperti orang yang belajar, menuntut ilmu, berdoa, ya, ini semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, bertabarruk, mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan dari pohon, dari batu, ya, dari kuburan, dari tempat. Jika dia meyakini bahwa benda-benda ini dapat mendatangkan keberkahan, dapat mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, maka tentunya ini sudah jelas bahwa ini merupakan apa? Syirkun akbar, syirik yang besar. Yang keempat, apabila dia meyakini bahwa benda-benda ini adalah perantara saja, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat itu adalah Allah, sementara batu, pohon, kuburan ini semuanya perantara saja, maka ini juga syirik. Karena demikian keyakinannya orang-orang kufar dahulu. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk sekedar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi patung-patung yang mereka sembah, apakah itu batu atau pohon, mereka tidak meyakini bahwa batu dan pohon dan kuburan ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi mereka menyembahnya untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Demikian juga apabila seorang muslim, apabila seseorang meyakini bahwa kebaikan, kejelekan itu dari Allah Subhanahu wa taala, batu dan pohon ini hanya sekedar perantara, maka tentunya ini sama seperti keyakinan mereka, sama seperti keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian yang keempat, yaitu apabila mereka meyakini bahwa ini adalah sebab saja, batu, pohon, kuburan, ya, kejelekan, kebaikan itu semua ada di tangan Allah, tapi ini adalah hanyalah sebab, maka ini adalah syirik asghar, syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan batu, pohon, ya, tempat, suatu tempat atau yang lainnya sebagai keberkahan. Keberkahan itu ada sebab-sebabnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon ini untuk kita jadikan dia sebagai jendela, sebagai kusen dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan mereka sebagai sebab, benda-benda ini sebagai sebab untuk mendatangkan keberkahan-keberkahan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini perlu kita ketahui, karena kita ini sedikit-dikit ini ada barakahnya, ini ada barakahnya, ini keberkahannya. Nas'alullah salaman afiyah. Sampai-sampai bekas cuci tangannya Pak Kiai, Pak Ustadz direbut kemudian diminum. Ya, dengan alasan ini adalah barakah. Subhanallah, kenapa? Namun kita tidak pernah melihat istrinya atau anak-anaknya mengambil bekas cuci tangan mereka kemudian meminumnya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, berhati-hatilah tentang hal ini, karena dengan hal-hal yang seperti ini kita banyak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya.
Ayat yang pertama di dalam bab ini yaitu yang ada di dalam suratul Najm ayat 19 sampai 23. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Apa artinya ayat ini, ikhwani fi din azakumullah? Allah berfirman, "Afara'aitum?" Beritahu saya, beritahu aku, patung-patung yang kalian sembah ini, ya, berhala-berhala yang kalian sembah, apakah itu batu, ataukah itu pohon, ataukah itu kuburan, jika seseorang datang ke tempat itu, lalu dia mengharapkan kebaikan-kebaikan, mengharapkan keselamatan-keselamatan dari hal-hal ini, maka itu namanya menyembahnya. Meskipun dia mengatakan kami tidak menyembahnya, tapi apabila dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan keselamatan dari hal-hal ini, maka mau tidak mau itu sudah termasuk apa? Menyembah. Karena yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak kejelekan, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah. Maka apabila kita harapkan kebaikan, harapkan keselamatan dari selain Allah, berarti kita telah menyamakan selain Allah itu dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa ridha disamakan dia dengan makhluknya yang paling lemah? Ya, seorang pejabat saja ketika disuruh dia duduk bersama orang-orang yang para petani misalnya, ya, dia akan tersinggung. Kenapa saya didudukkan di sini? Saya seorang pejabat. Kenapa saya didudukkan tempat bersama orang-orang yang seperti ini? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu coba lihat, dia samakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pohon, dengan batu, atau dengan orang mati? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala enggak murka? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala enggak marah? Nah, ikhwani fi din azakumullah, umat-umat yang terdahulu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Meskipun mereka tidak mengatakan kami menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak mungkin akan ada orang yang mengatakan demikian. Namun perbuatan-perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum?" Beritahu aku, ya, tentang patung-patung ini yang kalian sembah. Jadi mereka menyembah Allah juga menyembah patung-patung ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Ya. Beritahu aku tentang Al-Lat dan Al-Uzza. Ini nama dua patung. Ikhwani fi din azzakumullah, para ulama ahli qiraah ada yang membacanya Al-Lat pakai tasydid, ada juga Alat diringankan. Ya. Apabila dibaca dengan tasydid Al-Lat, maka itu artinya sakhratun bayda manqushatun 'alaiha baitun bit-Taif. Al-Lat itu adalah Alat diringankan tanpa tasydid. Tanpa tasydid
Tasydid bahasa sini apa? Ha? Sepedu. Sepedu. Ya. Tanpa sepedu, ini adalah nama sebuah batu yang ada tulisan-tulisannya yang terdapat antara di Taif. Taif ini kira-kira jaraknya sekitar 35 atau 35 lebih dari kota Makkah. Jadi batu ini yang mereka sembah. Ini kalau dibaca alat. Tapi kalau dibaca dengan tasydid alat, pakai tasydid, maka ini adalah ismu fa'il min latta. Latta ini dahulu ada seseorang yaluttus sawiq, ya, gandum ditumbuk kemudian dicampur dengan korma, dicampur dengan samin. Kemudian ini dibagi kepada para jamaah haji. Karena bangsa Arab itu sangat-sangat memuliakan jamaah haji. Ya. Mereka kalau ditanya apakah kamu mau jadi raja atau menjadi pelayan jamaah haji, pasti tanpa mikir panjang dia mengatakan kami ingin menjadi pelayan jamaah haji. Karena ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Nah, ada seseorang punya pekerjaan menumbuk gandum kemudian dicampur dengan korma dan samin. Pekerjaannya ini namanya latta yaluttu. Ya, dia membuat makanan itu. Ya, meninggallah orang ini karena kebaikan-kebaikannya itu sehingga mereka sering mendatangi kuburannya, lama kelamaan disembah akhirnya kuburnya ini. Dan demikian juga di sini betapa banyak yang seperti ini. Ya, karena dahulu dia suka membantu orang-orang yang miskin. Waktu zaman Belanda atau zaman Jepang, dia suka membantu orang-orang yang miskin, membagi-bagi beras, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Ya, begitu dia meninggal dunia, dikunjungi kuburannya, sering-sering dikunjungi, lama kelamaan akhirnya mereka bertabarruk di kuburan itu, mencari keberkahan. Kalau dapat kesulitan datang ke tempat itu, bahkan kalau mereka mau berhaji minta penjagaan juga dari kubur itu. Nas'alullah salam al-afiyah. Padahal dia hanya sekedar seorang pemurah, bukan apa-apa. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia pemurah. Dia bagi-bagi rezeki. Karena pekerjaannya yang mulia ini, begitu dia meninggal, orang banyak berdatangan ke kuburannya, lama kelamaan kuburannya itu diagungkan. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Mungkin anak-anak disuruh diam sedikit, ribut sekali anak-anak ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Beritahu aku tentang Al-Lat. Apakah dia bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat?" Mana mungkin dibaca dia Alat atau Al-Lat. Mana mungkin dia akan bisa mendatangkan manfaat? Dia sendiri telah meninggal dunia. Dia tidak bisa menolak kemudaratan itu dari dirinya sendiri. Bagaimana dia akan menolaknya dari orang lain? Ya. Demikian juga Al-Uzza. Al-Uzza ini adalah sebuah pohon akasia. Dibangun di sekitarnya bangunan-bangunan dan dibikinkan dia tabir kelambu. Dan pohon ini ada antara Makkah dan Taif. Lihat ayo ikhwah pohon. Ya, bahkan di Lombok Timur ayo ikhwah, pohonnya besar, masya Allah. Ya, orang tua saya tanya, dulu waktu antum masih kecil-kecil bagaimana pohon ini? Dari sejak saya kecil saya sudah lihat seperti ini besarnya. Ya, kalau kita ke sana di hari Jumat atau hari yang lain-lainnya, kita akan temukan banyak sesajen-sesajen di pohon ini. Subhanallah. Ikhwani fiddin azakumullah, di manakah akalnya orang-orang yang seperti ini?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita pohon-pohon ini agar kita buat jadi kusen jendela, kusen pintu, bukan untuk disembah. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Kemudian afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat yang ketiga yang belakangan. Apakah patung-patung ini bisa mendatangkan bagi kalian manfaat? Bisa mendatangkan bagi kalian mudarat? Tidak mungkin ayyuhal ikhwah. Ya. Kemudian alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala yang wanita dan untuk kalian yang laki-laki? Jadi mereka mengatakan ayyuhal ikhwah, kalau laki-laki itu milik kita, yang perempuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka mengatakan akidahnya. Namun ikhwani fillah azakumullah, lucunya ini orang-orang jahiliyah. Ya. Mereka mengatakan yang perempuan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anak perempuan mereka bunuh. Jadi mereka membunuh milik Allah. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu sampai sekarang, afwan, perbuatan mereka itu sampai sekarang kita membacanya di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idzal mau'udatu su'ilat." Ingatlah pada hari di mana anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup, afwan, dikuburkan hidup-hidup. Itu perbuatan mereka dahulu. Mereka mengatakan kalau yang perempuan itu Allah yang punya, yang laki-laki kita yang punya. Namun anehnya, yang mereka bagikan untuk Allah justru mereka bunuh. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian alakumudz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Cara kalian membagi-bagi seperti ini, ya, yang perempuan milik untuk Allah, yang laki-laki untuk kami, ini adalah pembagian yang dhiza, yang zalim. Ya, yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nama-nama ini semua kalian yang mengarang-arangnya. Mereka mengatakan Al-Lat. Di sebuah riwayah dikatakan ini diambil dari kata Allah. Ya. Lalu mereka ta'nits, mereka wanitakan dia sehingga menjadi Al-Lat. Kemudian Uzza, Aziz. Aziz itu laki-laki, perempuan Uzza. Ya. Kemudian Mana dari Mannan. Ya. Mannan itu laki-laki. Mereka wanitakan dia, Manat. Ya. Jadi semua ini karangan-karangan mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Ini hanyalah sekedar nama-nama yang kalian membuat-buatnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan, memberikan alasan yang benar bahwa patung-patung yang kalian sembah ini boleh disembah. Tidak ada tidak ada satu dalil pun tidak ada. Ya. Tidak ada alasan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita untuk menyembah patung-patung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya,
yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang pertama dan larangan yang pertama. Perintah yang pertama di dalam Al-Quran adalah agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Karena Dia menciptakan kalian, maka Dia berhak untuk disembah. Jibril, malaikat semua tidak bisa menyembah, tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka tidak membantu Allah ketika menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan sehingga kita bisa membangun rumah di mana-mana, kita bisa berjalan. Ya, was samaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan langit ini sebagai atap bumi ini. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air, yaitu hujan. Fa akhraja bihi minas thamarat, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hujan itu berbagai macam buah-buahan. Airnya satu, namun buah-buahan yang ditumbuhkan berbagai macam rasa. Pisang, jeruk, apel, rambutan, dan yang lain-lainnya. Airnya satu, namun hasilnya adalah berbagai macam buah-buahan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berfikir. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian. Lalu Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Sementara kalian tahu bahwa ini tidak mungkin dia akan menjadi tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menciptakan, dia tidak bisa memberikan kalian rezeki, dia tidak bisa menurunkan hujan dari langit. Kenapa kalian menjadikannya sebagai tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ya, orang mati dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati suruh dia duduk saja dia tidak bisa. Perbuatan yang paling sederhana, yang paling kecil, yang anak kecil pun bisa melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Kok kita datang ke sana meminta keberkahan, meminta kesehatan, meminta kebaikan? Ya, afala ta'qilun? Ya, tidakkah kita punya akal ayyuhal ikhwah? Nas'alullah salamal afi. Jadi, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan alasan, memberikan alasan yang benar bagi patung-patung ini untuk dijadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menjadikan tandingan bagi Allah? Sementara patung-patung ini mereka yang membuatnya, kok bisa dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini agar ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Pohon-pohon berbagai macam pohon-pohon itu untuk kita bangun rumah dan yang lain-lainnya. Kemudian Allah menciptakan binatang-binatang untuk kita jadikan dia makanan. Namun justru ada yang menyembah sapi. Padahal Allah menciptakan sapi itu agar kita bikin dia gulai, ya, bikin empal, bikin abon, disembah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian, iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Jadi mereka itu hanyalah apa? Mengikuti husnudzan, sangkaan baik mereka terhadap nenek moyang mereka. Ya. Sedikit-sedikit nenek moyang. Padahal nenek moyang mereka itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar. Nenek moyang yang diikuti. Jangan tinggalkan ajaran nenek moyang. Jangan tinggalkan ajaran Papuk Baluk kita. Ya. Jadi dibawakan dalil, tapi ini ajaran dari Papuk Baluk kita. La ilaha illallah. Al-Quran dikalahkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalahkan dengan pendapatnya siapa? Papuk Baluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita ya ikhwah? Kalau Al-Quran kita kalahkan demi pendapatnya Papuk Baluk. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, iyattabi'una illa adh-dhann
Mereka itu hanyalah mengikuti sangkaan, ya, sangkaan baik mereka terhadap orang tua mereka, nenek moyang mereka. Wa ma tahwal anfus, dan kesenangan hati mereka, kesukaan hati mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah, saking sayangnya kepada kita ini, Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada aturan-aturan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita beraqidah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berakhlak. Semua itu terdapat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Mungkin ada orang yang kurang faham tentang Al-Qur'an ini. Allah mengutus Rasulnya agar menjelaskan kepada kita isi Al-Quran. Ya. Lalu kalau setelah itu, apa alasan bagi seseorang nanti untuk mengatakan saya tidak tahu misalnya? Seandainya dia menyembah selain Allah, dia mengharapkan keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, apa alasannya nanti? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus rasulnya. Allah Subhanahu wa taala beralasan bagi untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu kenapa tidak mencari? Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh, al-ma'na al-ijma' lil ayat. Makna ayat-ayat ini secara ringkas, kata Syekh, yuhaju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim ma la ya'tha madha ajdatuhum wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismati haitsu nazzahu anfusahum 'anil inath wa ja'aluha lillah. Ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala yuhaj. Yuhaj artinya mematahkan semua alasan-alasan orang-orang musyrikin. Ya. Membantah semua alasan-alasan orang-orang musyrikin. Fi ibadatihim ma la ya'qilu min hadhihi al-awthan ats-tsalatsa. Dibantah alasan-alasan mereka menyembah 3 patung ini, yang di mana yang 3 ini patung yang tidak punya akal. Madza ajdathum? Apakah patung-patung ini bermanfaat bagi mereka? Berguna bagi mereka? Pernahkah patung-patung ini memberikan mereka manfaat? Pernahkah patung-patung ini menyelamatkan mereka dari kejelekan-kejelekan? Tidak pernah sama sekali. Dan tidak syaitan itu menggoda manusia. Ya, ketika dia datang ke puskesmas belum dia sembuh, datang ke rumah sakit belum sembuh, datang juga ke spesialis belum sembuh, ya, begitu datang ke kuburan, ya, dibantu oleh syaitan sehingga sehatlah dia. Atau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia sehat pada saat itu. Karena kadang-kadang ayo ikhwah, syaitan itu karena sebagaimana dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, yajri fi bani Adam majrad dam. Dia mengalir pada tubuh manusia seperti aliran darah. Bisa jadi syaitan itu menahan salah satu urat kita sehingga kita sakit. Ditahan sama dia sehingga aliran darah ini tidak mengalir. Ya, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke spesialis, tetap belum sembuh. Begitu dibawa ke kuburan, minta dikubur, dia angkat tangannya sehingga dia apa? Darah ini mengalir kembali, sehatlah orang itu. Sehingga orang percaya kepada kubur. Ini kuburan yang luar biasa ini. Kalau mencari kesembuhan, cari sudah ke sini. Ya, dipromosikan. Ya, la ilaha illallah. Jadi kemudian madza ajdathum wa yuwabbikhum ala jawrihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas kezaliman yang mereka perbuat. Ya, yaitu mereka membagi-bagi yang laki-laki untuk mereka,
Karena ikhwani fillah azakumullah, dahulu laki-laki ini mereka sangat memujinya, mengagungkan, mencintai yang laki-laki. Ya. Yang perempuan tidak diberikan warisan. Kenapa? Alasan mereka karena yang wanita tidak bisa berperang. Tapi kalau laki-laki mereka bisa berperang, bisa melindungi kabilahnya. Ya. Itu alasan mereka. Sehingga nasallallahu salam al-afiyah. Aduh. Ya, lagi sedikit aja. Jadi mereka mengatakan yang laki-laki itu adalah milik kita, yang wanita-wanita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembagian yang zalim. Thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhihi al-asnam wa yubayyinu anna adh-dhanna wa raghbata an-nufus la yakunani hujjatan ala hadha al-matlab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka. Mana alasan yang benar? Adakah alasan yang benar ya yang membenarkan kalian untuk menyembah patung-patung ini? Jangan hanya persangkaan yang baik. Persangkaan yang baik itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Bukti, sebagai dalil untuk membolehkan kita menyembah selain Allah. Dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul min al-barahinil wadihati wal hujajil qati'ah ala wujubi ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Jadi bukti-bukti yang tidak bisa ditolak lagi. Ya, betapa banyaknya di alam semesta ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesembahannya adalah sesembahan yang batil, yang tidak boleh untuk disembah. Yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhak untuk disembah karena dia lemah, dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa mengatur, ya. Dia asalnya tidak ada, kemudian dia diadakan. Yang asalnya tidak ada, kemudian dia adakan, berarti dia lemah, dia tidak punya apa-apa. Allah yang mengadakannya sehingga dia ada. Kalau dia tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia ada. Kita juga demikian. Kita asal kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, berarti kita dan mereka sama. Kalau kita sama, tidak boleh yang satu menyembah yang lainnya. Malaikat, Jibril dan yang lain-lainnya, asal mereka itu tidak ada, kemudian diadakan. Begitu juga kita, maka kita tidak boleh menyembah para malaikat. Demikian juga para nabi, demikian juga para wali. Asal mereka tidak ada, kemudian diadakan. Begitu juga kita. Tidak boleh kita saling sembah kalau memang kita sama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.